Shalom kekasih Kristus, senang kita dapat berjumpa kembali pada renungan melekat dalam Tuhan. Mari kita bawa seluruh hati untuk mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, maka kita akan mengenal sifat dan karakter Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan melalui renungan ini, biarlah kami semakin mengenal Engkau. Dan lewat pengenalan Engkau, kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang mengetahui sifat dan karakter Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami, urapi kami, agar kami menjadi satu pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Tuhan Maha Hadir. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman-Nya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kekasih Kristus, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kemampuan di atas segala yang ada di alam semesta ini. Dan kemampuan Tuhan tiada tertandingi oleh makhluk manapun. Itulah Tuhan disebut dengan kata Maha. Kata Maha berasal dari bahasa Latin yang berarti semua. Jadi untuk menyatakan kalau Tuhan itu Maha Hadir sama dengan mengatakan bahwa Tuhan hadir di semua tempat. Di banyak kepercayaan, Tuhan digambarkan Maha Hadir, baik oleh ajaran Yudaisme atau kekristenan. Pandangan ini dibagi lagi menjadi Tuhan yang transenden, jauh dari jangkauan akal budi, dan imanen, artinya dalam jangkauan akal budi. Walaupun Tuhan tidak sepenuhnya menjelma dalam seluruh ciptaannya, Tuhan tetap hadir di mana saja, kapan saja. Kehadiran Tuhan terus berlangsung dalam ciptaannya, walaupun hal itu bisa saja tidak terlihat dengan cara yang sama setiap saat kepada semua orang. Seringkali ia secara aktif hadir di suatu saat, ketika ia tidak disadari hadir pula di kesempatan lain, di lain tempat. Alkitab mengungkapkan bahwa Tuhan dapat hadir bagi seseorang dengan nyata dan bagi setiap makhluk ciptaannya di setiap waktu, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 33 ayat 13-14. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Maha Hadir adalah cara Tuhan untuk hadir di setiap waktu dan tempat. Walaupun Tuhan hadir di setiap waktu dan tempat, Tuhan tidak terbatas oleh ruang atau waktu. Tuhan ada saat ini dan di mana saja. Tidak ada bagian terkecil dari suatu yang luput dari kehadiran Tuhan. Dan tidak ada galaksi yang terlalu luas yang tidak terjangkau oleh Tuhan. Namun jika kita menghilangkan salah satu ciptaan, Tuhan akan mengetahui hal itu. Karena ia mengetahui segala kemungkinan, apakah itu sudah terjadi atau belum. Tuhan hadir di setiap aspek tatanan hal-hal alamiah dalam berbagai cara, waktu dan tempat. Tercatat dalam Yesaya 40 ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat tebu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca. Demikian juga tercatat dalam Nahum 1 ayat 3. Tuhan secara aktif hadir dengan cara berbeda di setiap kejadian sejarah sebagai panduan yang tepat dalam interaksi manusia. Mazmur 48 ayat 7, 2 Tawari 20 ayat 37. Demikian juga dalam Daniel 5 ayat 5-6. Tuhan secara khusus hadir bagi mereka yang menyerukan namanya, yang berdoa bagi orang lain, yang mencintai Tuhan, yang memohon dan berdoa dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan. Kolose 2 ayat 19. Dan secara ajaib hadir di setiap gereja di atas bumi, termasuk memastikan iblis tidak menang. Sama seperti kemahatauan Tuhan yang menyelidiki paradok keterbatasan pikiran manusia, begitu pula kemahadiran Tuhan. Salah satu paradoks yang penting, kehadiran Tuhan di neraka, tempat bagi orang fasik yang mengalami kemarahan Tuhan akibat dosa mereka. Banyak yang beranggapan bahwa neraka adalah tempat yang terpisah dari Tuhan. Matius 24 ayat 41. Jika demikian, maka tidak mungkin Tuhan ada di tempat yang terpisah darinya. Padahal orang fasik menanggung kemarahannya karena
di kitab Wahyu 14 ayat 10 berbicara tentang siksaan orang fasik di hadapan anak domba. Kenyataan bahwa Tuhan harus hadir di tempat di mana orang fasik dipisahkan darinya tidak perlu menimbulkan kebingungan. Paradoks ini dapat dijelaskan bahwa Tuhan dapat hadir karena Ia mengisi segala hal dengan kehadirannya, Kolose 1 ayat 17, dan mengatasi segala hal dengan kekuatan perkataannya, Ibrani 1 ayat 3. Namun, Ia tidak perlu berada di mana-mana untuk bisa memberkati. Sama seperti halnya Tuhan terkadang terpisah dari anak-anaknya karena dosa, Yesaya 52 ayat 9, dan Ia jauh dari orang fasik, Amsal 15 ayat 29, dan memerintahkan setiap hal yang jahat untuk pergi ke tempat penghukuman kekal. Namun Ia tetap berada di antara mereka. Ia mengetahui penderitaan mereka yang ada di neraka. Ia mengetahui kesesakan mereka. Permohonan mereka akan pengampunan, air mata dan kesedihan mereka akan hukuman kekal yang menimpa mereka. Ia ada di sana sebagai pengingat abadi bagi mereka akan dosa mereka yang telah menciptakan jurang dari berkat yang sebetulnya dapat mereka terima. Ia ada di sana dalam berbagai cara, namun yang Tuhan tunjukkan tak lain adalah murka. Begitu pula halnya Ia akan ada di surga menunjukkan berkat yang tak dapat kita bandingkan di sini. Ia akan ada di sana menunjukkan berkat-Nya yang berlipat ganda, kasih-Nya yang berlipat ganda, kebaikan-Nya yang berlipat ganda. Tentu saja segala sesuatu selain murka-Nya. Kehadiran Tuhan sebaiknya mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat menghindar dari Tuhan ketika kita berbuat dosa. Mazmur 139 ayat 11-12. Namun kita dapat kembali kepada Tuhan dalam pertobatan dan iman. Yesaya 57 ayat 16. Tuhan Maha hadir di segala tempat dan kejadian, baik itu kejadian yang baik maupun kejadian yang tidak baik di pemandangannya. Karena Dia ada di sana, karena Tuhan Allah ada di langit dan di bumi, dimanapun kita berada. Tercatat dalam Ulangan 4 ayat 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. John Wesley menulis sebuah khotbah berjudul tentang kemahadiran Allah yang menyatakan bahwa tak ada satu tempat pun, entah di dalam ataupun di luar alam semesta, tanpa kehadiran Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Engkau kembali mendengarkan pribadi-Mu, di mana sifat-sifat-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Ini kami mendengarkan renungan tentang Tuhan Maha Hadir. Lewat kebenaran firman inilah Engkau mengajar kami, mendidik kami untuk mengetahui tentang Tuhan yang Maha Hadir. Jadi kami tidak bisa bersembarangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sekalipun orang tua kami, istri kami, suami kami tidak mengetahui, tetapi Tuhan tahu dan hadir di mana berada, di mana kami berada. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur lewat kebenaran ini. Kami disadarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Terus kami melekat di dalam Engkau. Kami semakin mengenal Engkau. Maka dari itu Tuhan, lewat kebenaran inilah kami dibawa untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman yang terus mengalami janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.